Saya sebelum mulai ingin tes sholawat dulu ya. Jadi nanti kalau ada permintaan sholawat itu kita lantunkan sepenuh hati dan dengan suara yang lantang. Karena acara haul kali ini tujuan utamanya selain kita memperingati haul Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dan haul para habaib yang namanya terpampang dan sudah tertulis di sini, kita juga ingin menghadiahkan kehadiran kita sebagai persembahan untuk perjuangan rakyat Palestina. Perjuangan yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Perjuangan yang berdarah-darah. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini ada banyak kekuatan. Umat Islam itu senjata mereka diperlukan, roket mereka diperlukan, peluru mereka diperlukan, para mujahid mereka yang berani melawan penjajah diperlukan. Tapi pada saat yang sama ada juga kekuatan lain yang bisa saling menyempurnakan, yaitu kekuatan ad-du'a, kekuatan doa, kekuatan tawassul. Untuk itu kita hadir di sini berpanas-panas seperti ini, berpeluh seperti ini. Kita tidak ingin menjalani sebuah acara yang tidak ada artinya, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dengan kebesaran dan keagungan putri beliau As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Kita lewat sholawat kita seluruhnya. Jadi semua usaha, upaya, keringat yang tertetes untuk berlangsungnya acara ini, semuanya kita persembahkan sebagai doa untuk kemenangan rakyat dan para mujahid di Palestina. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum. Nanti setiap kali saya minta sholawat harus keras seperti ini ya. Tujuannya bukan apa? Tujuannya sholawat ini kita persembahkan sebagai tawassul agar setiap peluru yang ditembakkan oleh para pejuang Palestina betul-betul menembus jantung para penjajah. Sholawat. Sallallahu alaika ya maulai wa sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya maulai wa sayyidi wa habibi ya Rasulullah. Sallallahu alaika wa ala ahli baitika tayyibin at-tahirin al-masumin al-mazlumin. Sallallahu alaiki ya maulati wa sayyidati ya Fatimah Az-Zahra. Assalamu alaiki ya binta Rasulillah.
السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ورحمة الله وبركاته. صلوات وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد. حضرات السادة والحبائب، para guru mulia yang saya hormati, ikhwani wa akhwatil azza, segenap hadirin hadirat, para pecinta ar-Rasul, pecinta putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, putri tercinta ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah seorang manusia yang diliputi seluruh keagungan, kemuliaan dan kesucian. Dia adalah bintun nubuwah. Dia putri kenabian, bintur risalah, putri risalah, dan bukan sembarang risalah, tapi sebaik-baik risalah yang Allah turunkan di alam keberadaan ini. Risalah ini dibawa oleh khairi khalqillah Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, bintun nubuwah, bintur risalah. Dia putri seorang maksum, putri manusia suci. Pada saat yang sama, dia adalah
istri al-wilayah, zaujatul wilayah. Sebagaimana ayahnya adalah manusia suci, suaminya juga adalah manusia suci. Maulal muttaqin, Imamul Masyariqi wal Magharib, Ali bin Abi Thalib alaihi salam, bintur risalah, bintun nubuwah, zaujatul wilayah. Dan As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam juga merupakan ummul imamah. Dia adalah bunda dari para imam suci ahlul bait alaihimussalam. Manusia yang diliputi dengan kesucian dan keagungan serta kemuliaan. Ayahnya Nabiullah, suaminya waliullah, putra-putranya auliaullah, dan dia sendiri, kalau kita melihat nukilan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dia sendiri juga bukan manusia biasa. Anda mau mengenal siapa dia? Ayahnya manusia suci, suaminya manusia suci, putra-putranya manusia suci. Dia sendiri bukan hanya manusia suci, tapi lewat lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dalam kitab yang diagungkan oleh kebanyakan muslimin di dunia ini, Ar-Rasul mengatakan bahwa Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah bukan hanya penghulu para wanita di dunia, itu sudah luar biasa, tapi Ar-Rasul menyatakan, dan ini termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Fatimah adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Jadi sudah jangan tanya adakah wanita yang lebih mulia dari beliau, cukup jawaban Ar-Rasul, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dan tidak banyak orang yang mengenal As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam nukilan Sahih Muslim, Ar-Rasul, artinya kalau kita hendak menelaah, menjelajahi tentang keutamaan As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kita akan menemukan satu perpustakaan tentang kemuliaan wanita ini yang mungkin diangkat dalam satu majelis, di satu mimbar, hanya sebagiannya, hanya secuilnya. Ar-Rasul dalam nukilan Sahih Muslim mengatakan, ya Fatimah, ama tardin antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Dalam nukilan lain dikatakan, ama tardin antakuni sayyidata nisa'i hadhil ummah. Dua nukilan tadi memastikan bahwa tidak ada seorang wanita yang mengungguli As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dalam penegasan yang sampai dari lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Fatimah bukan sembarang wanita. Kita belum mengenalnya. Kita belum paham siapa dia. Kita jauh dari mengerti siapa dia. Saya akan menyampaikan sesuatu yang bermakna ironis. Sungguh ironis. Kenapa saya katakan ironis? Sementara Ar-Rasul dan didengar oleh seluruh umat Islam
didengar oleh seluruh pengikut dan pecinta beliau sallallahu alaihi wa alihi, mengatakan bahwa Fatimah adalah penghulu wanita umat ini, bahkan penghulu wanita ahli surga. Pada saat yang sama umat Muhammad tidak pernah sibuk mencari di mana pusara beliau alaihassalam. Kita ini minal mu'minin, minal mu'minat, minal muslimin, minal muslimat, kita sangat akrab dengan sesuatu yang sudah menjadi kultur di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, yaitu berziarah. Karenanya Anda lihat umat Islam, saya berbicara Indonesia, itu dari ujung ke ujung mereka selalu punya ritual yang namanya ziarah. Dan dalam berziarah itu mereka bertawassul, karena mereka meyakini bahwa makam-makam, pusara-pusara yang mereka ziarahi adalah kubur-kubur dan pusara-pusara aulia Allah, as-salihin, as-salihat. Mereka mau meluangkan waktu, membuat agenda khusus, bahkan agenda bulanan, agenda 3 bulanan, agenda tahunan, untuk berziarah ke makam-makam wali, ke makam-makam aulia, as-salihin, as-salihat. Bukankah Rasul mengenalkan seorang waliyatullah yang bahkan oleh Rasul dikatakan sayyidatun nisa'i ahlil jannah? Di mana umat Islam itu? Kenapa mereka tidak mencari di mana pusara dari putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Kenapa mereka yang gemar berziarah? Kenapa mereka yang gemar bertawassul tidak bertanya di mana makam suci As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam? Di mana? Adakah di antara kita yang pernah bersimpuh, meneteskan air mata, bertawassul ke makam bukan sembarang manusia, ke makam seseorang yang kata Ar-Rasul adalah sayyidatun nisa'i ahlil jannah? Pernah kita bersimpuh, pernah kita bertabarruk, mengambil berkah dari makam itu, dari pusara itu? Pernah? Kalau kita tidak tahu, apakah kita bertanya? Apakah kita mencari? Kalau kita tidak bertanya dan kita tidak mencari, berarti kita tidak mengenal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena Ar-Rasul berkata bahwa dia adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bagaimana umat tidak mencari pusara sebaik-baik wanita, yang kalau kita kembali kepada penegasan Rasul bahkan mengungguli seluruh wanita yang ada di Al-Quran, mengungguli Maryam alaihassalam, mengungguli Asiyah binti Muzahim alaihassalam, mengungguli semua wanita yang mulia di Al-Quran. Karena Rasul berkata sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Saya hendak menyampaikan lewat forum ini forum tidak besar, forum untuk putri Ar-Rasul, bukan forum yang besar. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia tidak layak untuk dapat majelis seperti ini. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu seharusnya seluruh umat manusia duduk mengagungkannya, memperingati kelahirannya, memperingati haulnya. Ada manusia-manusia biasa yang haulnya jauh seakan lebih besar dari sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Ini menunjukkan bahwa umat tidak paham siapa manusia-manusia mulia. Dia tidak kembali kepada Ar-Rasul. Kalau dia kembali kepada Ar-Rasul, harusnya haul Sayyidah Fatimah menjadi haul yang paling besar di muka bumi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Namun itulah umat. Dan saya akan banyak berbicara, mudah-mudahan dalam majelis yang singkat ini, agar kita tahu
kerugian kita meninggalkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Saya tambah lagi sedikit. Bagaimana seorang manusia bisa sampai pada titik di mana literatur umat Islam mengabadikan ucapan Ar-Rasul yang berkata, "Innallaha la yaghdab li ghadabi Fatimah wa yarda li ridhaha." Ini manusia apa ini? Yang sampai Allah menjadikan amarah Sayyidah Fatimah adalah barometer bagi kemarahannya. Keridhaan Fatimah adalah barometer bagi keridoannya. Ini manusia apa? Ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Wah, ini penegasan Ar-Rasul. Rasul menyampaikan ini bukan untuk kita hafal, bukan untuk kita renungkan, untuk kita tadabbur, untuk kita tafakkur. Dan betapa umat tidak menghargai Rasulnya ketika Rasulnya mengenalkan bahwa putrinya punya makom yang seperti ini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Dan ketahuilah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah seorang pejuang sejati yang melakukan perlawanan abadi. Catat ini ya. Pejuang sejati yang melakukan perlawanan abadi. Dengan apa dia melawan? Silakan baca sejarahnya, tapi perlawanan yang sampai sekarang bisa menjadi monumen, bisa menjadi peringatan dan pengingat bagi umat manusia adalah ketika beliau sengaja berpesan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kuburkan aku dan jangan beritahu siapapun di mana letak makamku, letak pusaraku." Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa ada masalah di dalam perjalanan umat ini. Bagaimana seorang putri Ar-Rasul tidak mau, bahkan berpesan, berwasiat kepada suaminya untuk agar makamnya jangan diketahui oleh umat. Ada masalah, ada yang salah. Di mana salahnya? Kita akan bahas bersama. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Saya akan berbagi lewat forum ini tentang urgensi kesucian. Kenapa sih harus ada orang-orang suci? Kenapa? Ini forum ini mudah-mudahan tidak berhenti di sini ya. Ini alhamdulillah ada yang merekamnya dan saya ingin sebanyak mungkin telinga mendengarnya. Bukan untuk viral, bukan untuk popularitas, tidak ada artinya itu. Tapi untuk kebenaran sampai. Dan mudah-mudahan ini diucapkan dengan ketulusan. Saya mau tanya, surat yang paling penting di Al-Quran itu apa? Tadi kita semua urgensi kesucian. Urgensi kesucian. Pentingnya adanya manusia-manusia suci. Supaya kita tidak silap. Supaya kita tidak keliru. Saya mau tanya sekarang, apa surat yang paling penting di Al-Quran? Saya tidak tanya kepada para ustadz ya, saya tanya sama MC aja. Surat apa? Al-Fatihah ya, yakin ya? Sepakat Al-Fatihah? Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Kalau kita baca Al-Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Saya mau tanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Astagfirullahaladzim, saya mau tanya, permintaan paling penting dalam surat yang terpenting yang sampai disebut Ummul Kitab, ini induknya Al-Quran. Induk Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk meminta dan memohon satu permintaan. Just one, satu permintaan. Apa permintaannya di Al-Fatihah? Ya, MC sudah jawab ya tadi ya, yang lain. Surat Al-Fatihah ini ya, yang kita diminta untuk baca dalam setiap sholat berulang-ulang, dan kita diajak untuk minta itu terus. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi penting, jalan yang benar itu penting, dan kita diminta untuk terus minta itu. Kenapa? Karena boleh jadi kita ini sekarang menganggap sedang berada di as-sirat al-mustaqim, padahal belum. Karenanya kita perlu minta terus. Untuk kalau seandainya kita bergeser, seandainya kita melenceng, seandainya kita serong, kita kembali kepada as-sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Penting itu. Karena kalau salah jalan, kita tidak ketemu Tuhan nanti. Kita dapat murka Tuhan. Apa itu as-sirat al-mustaqim? Ini pentingnya manusia suci. Jadi kenapa sih kok orang, Anda kalau mau ikut harus yang maksum? Kenapa kok begitu loh? Ini dasarnya di Al-Quran, bos. Yang tidak perlu lulusan fakultas tafsir, tidak perlu. Cukup bisa bahasa Arab biasa, atau dia mendapatkan Al-Quran dengan terjemahan yang biasa, yang sederhana. Dia akan sampai pada makna ini. Dan nanti kita semua akan sepakat bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ya Allah, kalau kita ini manusia dengan ilmu yang terbatas, ya, dengan waktu yang terbatas, manusia itu hidup berapa lama? 60, 70 sudah banyak itu. Ada yang 40 sudah game over. Ada yang 30 sudah game over. Ya. Waktu kita tidak panjang. Kalaupun kita kemudian diberi usia panjang, kalau sudah after 70, sudah tidak enak diajak berpikir, tidak enak diajak menelaah, sudah capek kita. Bahkan kita sudah kehilangan kemampuan membaca di usia-usia itu. Kalau seandainya urusan jalan yang lurus ini kita diminta untuk mencari sendiri, mengkonsep sendiri, melakukan format sendiri terhadap as-sirat al-mustaqim, ya tidak punya cukup waktu kita. Ya Allah, Engkau minta kami untuk memahami jalan yang lurus dengan kemampuan kami seperti ini, ya tidak bakal sampai kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi Al-Quran menjelaskan sirat mustaqim, tenang, tidak usah nyari sendiri. Al-Quran menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Loh, enak kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri anugerah kepada mereka. Berarti di Al-Quran as-sirat al-mustaqim ditafsirkan apa? Ini bukan penafsir, Al-Quran sendiri yang nafsirin. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Jalannya orang-orang. Berarti kita cari jalannya apa cari orangnya? Ya orangnya. Al-Quran ngomong ini jalannya orang-orang. Find them. Temukan mereka. Temukan orang-orang yang sama Allah diberi anugerah ini. Ini jalannya orang-orang ini. Temukan orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Juga dikasih clue di Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalannya orang-orang. Berarti tugas semua umat Islam mencari siapa orang-orang ini. Clear? Oke. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim cuma punya dua kriteria. Kriteria pertama,
Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang tidak pernah dapat murka Tuhan. Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang tidak pernah dapat murka dari Tuhan. Saya mau tanya sekarang, kalau ada orang berbuat dosa, ketika dia berbuat dosa, dia dapat murka enggak? Ketika dia berbuat dosa dapat murka. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tafadhol, angkat tangan. Saya ingin mencium, wallahi saya cium kakinya. Yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Insya Allah, kalau seandainya ada majelis yang dihadiri oleh 2 miliar umat Islam, saya tanya siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Insya Allah, kalau jujur mereka ya, tidak ada yang berani angkat tangan. Sahih? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa him ini? Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang tidak pernah dapat murka Tuhan. Berarti ada orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, sehingga mereka mendapat kategori ghairil maghdubi alaihim. Siapapun yang pernah berbuat dosa, mereka tidak masuk dalam kategori ghairil maghdubi alaihim. Karena ketika mereka berbuat dosa, pastilah mereka dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Clear? Al-Quran, kalau Anda mau berjalan di jalan yang lurus, ini adalah jalannya orang-orang. Orang-orang yang seperti apa? Satu dari kriterianya tidak pernah dapat murka Tuhan. Berarti ada enggak manusia-manusia suci itu? Ada. Kalau enggak ada, gugur ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim. Kriteria kedua, mereka bukan hanya tidak pernah dapat murka, karena sangat mungkin ya orang itu berbuat dosa, kalau dia tidak tahu, ya dia berbuat dosa tapi dia tidak dapat murka, karena dia tidak tahu. Tapi kriteria keduanya mengamankan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tidak pernah salah jalan, tidak pernah sesat, tidak pernah keliru. Berarti as-sirat al-mustaqim ini bisa diminta dan bisa diikuti kalau ada orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim dan orang-orang yang waladhdallin. Dan itu meniscayakan bahwa hai umat Islam, kamu kalau mau berjalan di as-sirat al-mustaqim, kamu harus mencari orang-orang yang tidak pernah dapat murka Tuhan dan tidak pernah keliru sekalipun dalam hidupnya. Dan itu memastikan bahwa mereka adalah manusia-manusia suci. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Mau tahu siapa manusia-manusia suci itu di Al-Quran? Mau tahu? Oh, enggak semuanya mau tahu ini. Mau tahu? Sholawat. Dari surat Al-Fatihah kita sudah paham bahwa harus ada manusia-manusia suci untuk kita bisa berjalan di as-sirat al-mustaqim. Gampang toh? Mudah kan? Nah, sekarang Al-Quran, kita kembali ke Al-Quran lagi. Al-Quran ini menawarkan enggak manusia-manusia suci? Loh, di Al-Quran ada enggak manusia-manusia suci itu? Kita baca ayatnya yang sering dibaca di tahlil-tahlil itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Sahih? Al-Quran mengatakan ada manusia-manusia suci. Dan kalau ada yang menemukan selain ahlul bait yang dapat penyucian, Anda boleh ikut mereka. Karena mereka ghairil maghdub dan waladhdallin. Kalau enggak, hanya ahlul bait. Kalau kita mau kembali ke Al-Quran dan kita mau berjalan di as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim jalannya orang-orang yang tidak pernah dapat murka dan tidak pernah keliru. Berarti mereka harus suci. Siapa yang suci? Ya Allah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur risalal bait wa yutahhirakum tadhira. Dan karena itu Rasul ngomong, inni tarikun fikum tsaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti. Ya, ahla bait ini tentu yang suci loh ya. Ya.
bukan sembarang dzurriyyah, yang suci. Karena ayat tadi mengatakan wa yutahhirakum tadhira. Jelas? Kita mau maju lagi. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Saya mau tanya, para nabi itu kalau dia berdakwah, dia minta upah, itu ikhlas apa enggak ikhlas? Kalau para nabi itu berdakwah, kan berdakwah harus ikhlas kan? Kalau ada nabi yang berdakwah minta bayaran, minta upah, ini ikhlas apa enggak ikhlas? Ya enggak ikhlas. Makanya kan para nabi rata-rata mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Aku enggak minta imbalan kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sahih? Hanya untuk ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Yang Rasulnya enggak minta upah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak minta upah. Tapi Allah memerintahkan Muhammad untuk minta upah. Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta upah apapun, tidak uang, tidak apapun, tidak apapun. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali mencintai keluarga ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Illal mawaddata fil qurbah. Lagi-lagi kita mencoba untuk melakukan tafsirul Quran bil Quran. Kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran para penafsir, boleh jadi orang mengatakan ya itu kan menurut dia, wallahu a'lam bishawab. Enggak, kita mencoba untuk melakukan tafsirul Quran bil Quran. Seperti tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Siapa alladzina? Al-Quran mengatakan yang ghairil maghdub dan waladdallin. Itu tafsirul Quran bil Quran. Kita pun juga akan melakukan tafsirul Quran bil Quran untuk ayat mawaddah ini. Allah yang memerintah ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk minta upah. Menariknya di ayat lain, jadi kita perlu melakukan telaah ajrur risalah fil Quran. Upah risalah di Al-Quran. Kita kumpulkan ayat-ayatnya tentang upah risalah di Al-Quran ini. Dan kita ibarat seperti puzzle itu, kita gandengkan satu dengan yang lain. Akan ketemu nanti. Oh, ternyata ini maksudnya. Di ayat lain, ketika berbicara tentang ajrur risalah ini, pertama ayatnya perintah dari Allah. Muhammad, minta upah. Dan upahmu bukan apa-apa kecuali al-mawaddah fil qurba. Kemudian ayat lain mengatakan, Rasul mengatakan, ini saya baca ayat Al-Quran. Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum ajib. Upah yang aku minta, yaitu al-mawaddah fil qurba, fahuwa lakum, itu manfaatnya sepenuhnya kembali kepada kalian. Ajib. Ini bukan sembarang upah, ini upah. Harusnya kalau orang itu minta upah itu kan bermanfaat buat kita kan. Rasul mengatakan ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Upah yang aku minta, yaitu al-mawaddah fil qurba, itu manfaatnya sepenuhnya kembali kepada kalian, sedikit pun tidak kembali padaku. Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Lu kok bisa mencintai keluarga? Kan harusnya kan kalau dicintai kan dapat untung kan, ar-Rasul kan. Keluarga Rasul kan dapat untung kalau dicintai seharusnya. Tapi Al-Quran mengatakan ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum, untuk kalian, bukan untuk kami. Ayat lain mengatakan, supaya kita paham ini ya, wa qulta, ya, dan engkau ya Allah mengatakan ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa yattakhidha ila rabbihi sabila.
upah yang aku minta itu adalah hanya untuk orang yang ingin mencari jalan menuju Allah. Ya, ayatnya, ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaiyattakhidha ila rabbihi sabila. Berarti al-qurba, keluarga suci ar-rasul, fakanu humus sabilu ilaik wal maslaka ila ridwanik. Karena itu ahlul bait yang kita diminta untuk cinta itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta di sini bukan sembarang cinta. Dalam Az-Ziyarah Al-Jami' Al-Kabirah kita dikenalkan bahwa ini walakumul mawaddatul wajibah, wajib mencintai mereka. Sesuatu yang kita diwajibkan untuk mencintainya berarti kita harus menaatinya. Tidak main-main ini ya. Walakumul mawaddatul wajibah. Yang meniscayakan mereka harus adalah manusia-manusia suci. Karena apa? Karena mereka adalah jalan menuju Allah. Ketika jalan menuju Allah berarti as-sirat al-mustaqim. Kalau as-sirat al-mustaqim orang-orangnya harus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Dari pembahasan di awal kita memahami urgensi dari pesan Thaqalain ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa kok ar-Rasul berpesan pada kitab Allah wa itrati ahla baiti. Sekarang masalah penting ini akan kita tarik pada apa yang terjadi sekarang ini. Umat Islam berapa jumlahnya sekarang? 2 miliar. Jumlah yang besar. Bukan jumlah yang kecil. 2 miliar. Penduduk Israel yang didatangkan dari berbagai negara Eropa untuk menduduki tanah rakyat Palestina, berapa jumlahnya? Dibandingkan 2 miliar, tidak terlihat jumlah mereka, sedikit. Tidak ada apa-apanya. Ini supaya kita tahu. Jadi ketika kita berbicara tentang ahlul bait, kesucian dan lain sebagainya, ini terkait dengan keseharian kita, terkait dengan harkat dan martabat kita, terkait dengan akan kemana umat Muhammad ini akan dibawa, nasibnya, kehormatannya, kemuliaannya. Berapa jumlah orang-orang Yahudi yang didatangkan ke tanah Palestina itu sehingga mereka menjadi orang-orang yang menduduki tanah rakyat Palestina? Berapa jumlahnya? Jutaan. Tidak sampai angka 10. Betul. Umat Islam 2 miliar. 2 miliar artinya lebih dari 2000 juta, bos. Kita lihat ya. Hadis Thaqalain mengatakan, "Ma in tamassaktum bihima la tadillu ba'di abada." Kalau kalian berpegang pada 2 ini, kalian tidak akan terombang-ambing, kalian tidak akan sesat. Kita berbicara Islam sekarang ini ya. Betapa Islam ini betul-betul sudah tanda kutip tercerabut dari akar keislamannya. Kenapa 2 miliar ini tidak berdaya menghadapi segelintir Yahudi Zionis yang melakukan genosida, pembantaian setiap hari? Sekarang ini sementara saya ngomong, kalau Anda lihat berita-berita di live, apakah di channel Al-Mayadin atau di channel Al Jazeera dan lain-lain, Anda melihat bahwa sekarang ini sedang berlangsung pembantaian terhadap umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Terus berlangsung. Di mana 2 miliar itu? Kenapa mereka tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah mereka penakut? Bukan. Saya yakin kalau seandainya sekarang ini saya buka umpamanya pendaftaran untuk berangkat ke Palestina, akan ada banyak pemuda kita yang siap berangkat. Tapi kenapa tidak terjadi itu? Karena ternyata 2 miliar ini ada keanehan dalam umat Islam.
Umat Islam itu adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Diatur semuanya. Caranya jalan diatur. Caranya bercermin, orang mau bercermin begini, diatur dalam Islam. Cara menyisir rambut diatur dalam Islam. Mohon maaf, cara cebok, terpaksa saya katakan ini supaya teringat kita. Cara cebok diatur dalam Islam, dalam ahkamul istibro dan lain sebagainya. Betul enggak? Islam itu di antara kekaguman orang-orang orientalis ketika melihat Islam ini menyentuh seluruh aspek kehidupan umat manusia. Semua diatur. Semua dijelaskan. Hubungan antara laki-laki dan wanita, hukum waris, jual beli, semua orang itu bahkan sebelum lahir ada aturannya, di kandungan ada aturannya. Ketika menjadi anak-anak semua ada hukumnya, sampai bahkan urusan mandinya orang yang sudah meninggal diatur dalam Islam. Bagaimana jenazah dimandikan? Bagaimana dikebumikan? Diatur. Permasalahannya sekarang, masa agama yang paling top ini, yang bahkan diakui oleh orang-orang barat, oleh para orientalis, masa iya Islam tidak mengatur urusan kepemimpinan? Saya mau tanya sekarang, 2 miliar ini siapa pemimpinnya? Anda kalau melihat sebuah firma, sebuah pabrik, siapa pemimpinnya? Mereka akan mengatakan pemimpinnya fulan. Desa ini siapa pemimpinnya? Pemimpinnya fulan. Di organisasi ini siapa pemimpinnya? Fulan. Di setiap lembaga ada pemimpinnya. Umat Muhammad 2 miliar, siapa pemimpin mereka? Nggak tahu. Haji, umat Muhammad sudah berlangsung puluhan abad tidak punya pemimpin. Sehingga mereka tidak mengerti harus diapakan musuh ini. Karena 2 miliar ini tidak punya pimpinan, mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu mereka. Sehingga persis seperti ucapan Ar-Rasul, nanti umatku ini akan banyak, tapi laksana buih. Sekarang ini kita buih. Termasuk saya pembicara buih. Saya harus akui. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti there is something wrong. Ada yang keliru dari umat ini. Kok bisa umat ini berkembang? Rasul Muhammad bin Abdullah yang memulai dakwahnya seorang diri, hanya dalam waktu yang singkat 23 tahun. Satu orang ini sekarang menjelma menjadi 2 miliar manusia. Tapi buih. Kenapa buih? Tidak punya pemimpin. Aneh loh. Loh, kita tidak pernah bertanya, loh kok bisa Anda ini sebagai umat 2 miliar Anda tidak punya pemimpin, dan Anda merasa itu tidak ada apa-apa, biasa-biasa, santai-santai. Ya ini ketika kita merasa santai tidak punya pemimpin, ketika ada kekuatan kecil dalam jumlah yang sedikit yang membunuh sesama muslim, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara Islam itu, negara-negara Arab itu, ya hanya bisa berkumpul, hanya bisa melakukan KTT lah, KTITU lah, ya isinya hanya kecaman dan sebagainya, dan tidak ada langkah nyata. Karena apa? Karena there is no leader, tidak ada pemimpin. Ini masalah besar bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 miliar tapi tidak punya pemimpin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang nyata lagi dari Al-Quran supaya kita melek. Ini bukan hal-hal baru, bukan. Al-Quran sudah turun puluhan abad yang lalu. Tapi supaya kita melihat, bukan hal baru, cuma kita tunjuk ini loh, ada masalah di sini kita ini.
Saya akan manfaatkan forum ini. Insya Allah di sini yang dengar sekitar 100 orang. Insya Allah nanti dalam tayangan YouTube yang mendengar lebih banyak daripada ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Yang saya katakan there is something wrong itu ini. Saya baca Al-Qur'annya. Jadi saya sudah tidak akan berdalil dengan hadis. Nanti kalau hadis nanti disebut sanadnya, periwayatannya. Ini Al-Qur'an. Anda sudah tidak punya celah untuk mempertanyakan urusan sanad kayak apa, kayak tidak ada. Ini Al-Quran, mukjizat. Di Al-Quran itu ada ayat begini. Sebenarnya kita untuk mengetahui hak dan batil itu gampang, gampil, mudah asal kita jujur. Kita lihat ya. Saya akan baca 2 ayat dari Al-Quran. Ada banyak ayat yang seperti ini. Cukup 2 saja. Yang pertama adalah di surat An-Nisa ayat 144. Bagi yang ingin menelaah lebih jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayatnya jelas ini. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian, sebagai pelindung kalian, sebagai kawan kalian, sebagai pengayom kalian. Silakan mau diterjemahkan apa saja silakan. Pokoknya perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayatnya berlanjut, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ayat berikut, Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Jelas kan? Orang yang beriman tidak boleh menjadikan kufar, Yahudi, Nasrani sebagai pengayom, sebagai pelindung. Sekarang saya tidak akan bicara panjang-panjang karena ini sudah di bagian-bagian akhir. Anda mau tahu negara-negara Arab, negara-negara Islam itu meminta perlindungannya dari Amerika. Saya bacakan ya. Ada pangkalan militer Amerika di Mesir, di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, di Irak, di Saudi, di Israel, di Suriah, di Yordania, di United Emirat Arab. Jadi negara yang di sana ada Ka'bah kita, ada Masjid Nabawi kita, pemimpinnya minta perlindungan dari Amerika. Buktinya di situ ada pangkalan militer Amerika. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Terbalik, dan ini fakta di Al-Quran jelas. Ini gampang kita pahamnya. Kok bisa mereka minta perlindungan? Ya karena itu. Kenapa kok rakyat Palestina digenosida lebih dari setahun, dibantai? Gaza itu hampir seluruhnya rata dengan tanah, dan tidak ada satu negara Arab dan Islam pun yang mengirimkan satu peluru. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka berlindung dengan pelindung Israel. Di negara-negara mereka ada pangkalan militer Amerika. Melawan Al-Quran. Ya. Sekarang saya akan bawakan ayat lain untuk kemudian saya akhiri sudah. Anda mau tahu siapa mukmin sejati? Mau tahu? Sholawat. Dan ini bukan dikte, bukan dogma, bukan saya paksa, bukan brainwashing, bukan. Silakan dipikir, direnungkan untuk kemudian Anda putuskan dengan pemikiran Anda. Wahai para pendengar yang budiman. Kadang-kadang kita ini perlu loh ya bermain dengan logika Al-Quran. Logika
Al-Quran karena sangat jelas itu. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda. Saya terjemahkan ya. Tentu bukan bagi para guru ya. Saya terjemahkan bagi yang tidak terlalu akrab dengan bahasa Arab. Latajidanna, sungguh kalian akan menemukan asyaddan nasi adawatan, paling serunya kelompok umat manusia yang memusuhi orang-orang beriman. Latajidanna, yang saya baca ini Al-Quran, asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al yahud. Sekarang berarti yang paling dimusuhi oleh orang-orang Yahudi adalah orang-orang beriman. Sekarang Anda lihat Yahudi ini, Zionis ini. Siapa yang paling dimusuhi oleh Yahudi dan Zionis? Apakah negara-negara yang di situ ada pangkalan militer Amerikanya? No, no way. Ya. Jadi Anda lihat siapa yang Al-Quran mengatakan orang Yahudi ini paling sengit permusuhannya kepada orang-orang beriman. Sekarang lihat, untuk Anda tahu siapa ahlul haq, Anda lihat sekarang ini Anda lihat siapa yang paling dimusuhi oleh Yahudi Zionis. Siapa? Saya hanya akan ngasih clue saja ya. Netanyahu itu ketika diwawancarai di salah satu media, ya, ditanya siapa ancaman terbesar bagi kamu? Netanyahu. Ancaman terbesar bagi negara haram Israel. Dia menyebut Iran yang pertama. Yang kedua, Iran. Yang ketiga, Iran. Ini sudah bukan zamannya kita tutup-tutupan. Anda kembali ke Al-Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Anda untuk tahu siapa ahlul haq, cari siapa yang paling dimusuhi oleh Yahudi Zionis. Siapa yang paling dimusuhi? Siapa yang sekarang sedang diperangi? Yaitu mereka, orang-orang beriman. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Sebagai penutup, terjajah itu bukan berarti kalah. Di dunia rimba, di dunia binatang itu yang mampu menerjang, yang mampu menerkam, yang mampu merobek perut, yang mampu menggigit, yang mampu menguliti, itu pemenangnya. Dunia rimba itu, dunia binatang. Tapi di dunia manusia bertuhan, kita akan belajar dari As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Di dunia manusia bertuhan, pemenang adalah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda boleh terbunuh, Anda boleh terbantai, Anda boleh syahid, Anda boleh gugur, rumah Anda boleh jadi rata dengan tanah, Andanya hancur berkeping-keping. Tapi di dunia manusia bertuhan, kalau Anda sedang berjuang di jalan kebenaran, Anda adalah pemenangnya. Saya baca ayatnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di dunia rimba, di dunia binatang, kehidupan itu hanya one chapter, satu halaman, dan itu halaman dunia. Dari kelahiran sampai kematian, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan di akhirnya sudah di masa-masa reot dan rentah. Tidak berarti chapter dunia ini. Itu dunia rimba, kelahiran sampai kematian. Dan sebelum kematian sudah seseorang sudah harus berjuang dengan masa-masa tuanya ya. Kejedot berkali-kali, jatuh berkali-kali, kencing di celana berkali-kali, berak di tempat tidur berkali-kali ya. Ini saya harus terus terang ini. Supaya kita tahu bahwa dunia tidak ada artinya, bukan segala-galanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
kebahagiaan abadi. Yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, fayaktulun wa yuktalun, ada kalanya dia bisa menumpas lawannya, ada kalanya dia ditumpas oleh lawannya. No problem at all. Ya. Kalau mereka dunia rimba, mereka berhasil menumpas lawannya, mereka hanya menikmati kesengsaraan sementara di dunia. Menambah waktu dia menikmati kesengsaraan di dunia ini kalau mereka menang. Untuk kemudian ketika mati mereka langsung straight ahead to the hell. Ya. Langsung nyemplung nang neraka. Ya. Tapi orang-orang beriman ketika dia mati apalagi gugur muda, itu percepatan ke kebahagiaan abadi. Welcome to the heaven. Selamat datang di surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Dan karena itu Anda melihat orang-orang di Gaza, di Lebanon sana, meskipun rumah-rumah mereka sudah rata dengan tanah, mereka masih berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan mereka berkata, seandainya aku punya anak lagi, aku punya rumah lagi, silakan jatuhkan, runtuhkan, tapi kalian tidak akan pernah bisa menjajah kami. Kalian tidak akan pernah membuat kami mengangkat bendera putih sebagai tanda kami menyerah. Kami sampai titik tetes darah penghabisan akan melawan kalian. Fayaktulun wa yuktalun wa'dan li haqqo fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikimul ladzi bay'atum bih. Dan ayat terakhir wa dzalika huwal fauzul azim. Inilah kemenangan yang agung, kemenangan yang nyata. Ini kemenangan yang sesungguhnya. Anda memenangkan kebahagiaan abadi, bukan memenangkan kesengsaraan sementara di dunia. Nah, kita akan kali ini ditutup benar ya dengan doa As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia untuk chapter dunia ini bahkan dia tidak ambil seperti kita. Ini rata-rata kita ini usia kita lebih panjang dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah hanya mengambil 18 tahun dari kehidupan dunia. Tapi 18 tahun itu cukup untuk mencatat nama beliau sebagai Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Bukan main Sayyidah Fatimah Az-Zahra, cukup 18 tahun. Dia meletakkan namanya di puncak di antara nama-nama para wanita yang solihah di dunia ini. Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Anda tahu, Sayyidah Fatimah mengajarkan kepada kita sebuah doa kepasrahan yang mari kita baca bersama-sama. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Bahkan urusan hidup dan matinya ketika Allah sudah berikan kepadanya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku kehidupan. Doa Sayyidah Fatimah ini kita lihat. Ini hasil didikan rumah tangga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, mengeluarkan manusia seperti As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ahyini ma alimtal hayata khairan li. Kita harus berani berdoa seperti Sayyidah Fatimah. Hidupkan aku. Selama dalam ilmu ghaibmu engkau tahu bahwa kehidupanku itu yang baik bagiku. Wa tawaffani, dan segera matikan aku ya Allah. Idza alimtal wafata khairan li. Jika engkau mengetahui bahwa kematian itu baik bagi kami. Para wanita itu suka hiasan. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam mengajarkan kepada para wanita, hiasan itu bukan hanya intan permata, emas dan perak. Kita minta ya, lihat ya, Sayyidah Fatimah sebagai seorang wanita yang suka perhiasan. Perhiasan apa yang dia minta? Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Beliau minta hiasan, bukan intan, bukan permata. Hiasan yang diminta adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzamallahu ujurana wa ujurakum, thumma al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.